warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang teks prosedur ya, tapi dari sisi struktur dan cara penyajian. Jadi KD yang akan kita capai adalah menelaah tentang struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur KD 3.6 dan 4.6, yaitu menyajikan teks prosedur. Oke, mari kita sama-sama simak penjelasan dari Ibu. Ya, yang pertama, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur kita kan sudah tahu ya, kemarin sudah dijelaskan kalau pada pertemuan berikutnya nih sudah dijelaskan kalau teks prosedur itu terdiri atas jenisnya ada 3. Cara membuat, cara melakukan, dan cara menggunakan. Jadi strukturnya pun ada 3. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Pertama tentang struktur teks prosedur, cara menggunakan sesuatu. Struktur yang pertama adalah harus terdapat tujuan. Jadi di teks ini ada tujuannya nih, berisi hal yang digunakan. Kita tulis di sini hal yang digunakannya apa. Lalu paparan singkatnya nih tentang objek atau alat atau sesuatu yang kita gunakan. Contoh kalimatnya misalnya, kali ini kita akan menulis langkah menggunakan kamera. Oke, jadi tulis kalimatnya, kita akan menuliskan atau menulis langkah menggunakan kamera. Lalu jangan lupa tulis hal yang positif supaya si pembaca yang membaca merasa oh ini bagus nih gitu. Contohnya dengan kata, tentunya dengan cara mudah dan cepat. Jadi sebelum dia sampai habis membaca ada kata mudah dan cepat, maka dia akan lebih tertarik untuk membaca petunjuk yang kita buat gitu. Atau bisa juga berupa paparan singkat. Jadi kita jelaskan dulu kamera itu apa, lalu sedikit tentang kamera ya, ulasan tentang kamera, baru kita masuk ke intinya kita. Kita akan membahas tentang cara menggunakan kamera. Tentunya dengan cara-cara yang mudah, simpel, dan singkat gitu. Oke, itu adalah struktur tujuan. Struktur yang kedua yaitu langkah-langkah ya. Nah, ini kurang hak nih, langkah-langkah gitu ya. Jadi struktur ini berisi urutan atau susunan langkah-langkah yang harus dilakukan sama kita ketika kita menggunakan alat tersebut. Nah, ini bisa menggunakan kata perintah atau larangan atau saran. Jadi kalian bisa menggunakan kata-kata seperti itu atau kalimat-kalimat seperti itu supaya jelas ya. Dan juga perhatikan ada batasannya. Terus ada perintahnya harus jelas, jangan sampai ambigu atau membuat makna ganda gitu. Oke, ya, struktur yang ketiga dari prosedur menggunakan sesuatu adalah penutup. Jadi berisi kesimpulan dari prosedur yang sudah kita lakukan dari pertama tuh. Nah, penutup ini juga bisa berupa kalimat yang bernada positif. Misalnya hanya mudah bukan cara menggunakannya, selamat mencoba gitu. Hanya itu pun bisa disebut sebagai kalimat penutup. Oke, jadi tidak perlu terlalu panjang. Atau kalau mau kalimatnya lebih panjang boleh. Yang penting catatannya adalah harus bernilai positif. Oke, harus memotivasi supaya pembaca ketika melihat isi penutupnya menjadi oh ya memang mudah, oh ya ini memang caranya sangat simpel, hemat waktu dan sangat mudah. Itu seperti itu. Jadi ini adalah struktur prosedur cara menggunakan sesuatu. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur cara melakukan sesuatu. Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke struktur prosedur yang kedua, yaitu prosedur melakukan sesuatu. Tadi sudah menggunakan sesuatu, sekarang melakukan sesuatu. Strukturnya sama ya. Pertama harus ditulis tujuannya terlebih dahulu. Nah, tujuan itu kan tadi berisi pengantar atau bisa juga berisi informasi tentang apa yang akan kita tunjukkan cara melakukannya gitu. Misalnya tadi kita mau melakukan cuci tangan gitu ya, berarti
ditunjukkan dulu nih cuci tangan adalah, atau bisa juga kita buat pengertian dari cuci tangan adalah gitu ya. Terus kita tuliskan mengapa kita harus mencuci tangan gitu. Pokoknya tentang pengantar petunjuk yang akan kita lakukan. Itu adalah struktur tujuan. Struktur yang kedua dari prosedur melakukan sesuatu adalah langkah-langkah ya, sama berisi urutan kegiatan yang harus dilakukan, urutan atau susunan dari proses yang harus dilakukan sama kita. Oke, misalnya tadi kan cuci tangan nih, berarti kita harus apa dulu? Kita harus menyiapkan tangan kita, lalu kita membasahi tangan kita, kemudian apa gitu ya. Jadi urutan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita melakukan sesuatu. Ya, selanjutnya sama seperti struktur teks prosedur menggunakan sesuatu, teks prosedur melakukan sesuatu juga terdiri atas 3 struktur ya. Yang ketiganya sama berupa penutup. Nah, ini pun sama penjelasannya, berisi kesimpulan atau berisi kalimat yang bisa berupa motivasi atau hal positif ya. Jadi sama seperti tadi struktur yang menggunakan sesuatu. Baiklah, kita masuk ke struktur prosedur membuat sesuatu. Ini struktur yang ketiga ya dari jenis teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tetap ada tujuan. Jadi setelah kita perhatikan dari ketiga jenis teks prosedur pasti semuanya memiliki tujuan. Oke. Nah, tujuan ini berisi informasi berisi informasi tentang apa yang akan kita buat. Kalau tadi yang akan kita lakukan, yang akan kita gunakan, nah sekarang yang kita buat apa? Lalu bisa juga berisi pengantar tentang yang akan kita buat. Misalnya kita mau membuat nasi goreng, berarti kita akan beritahu nih, hari ini kita akan membuat nasi goreng. Nasi goreng itu adalah ini adalah makanan khas yang biasanya dimakan pada pagi hari atau saat malam hari gitu. Lalu dikasih tahu sedikit tentang apa itu biasanya nasi goreng berada di mana, terus mengapa kita memberitahu petunjuk untuk membuat nasi goreng gitu. Oke, setelah itu sudah kita informasikan, berarti kita masuk ke tahap kedua dari struktur teks prosedur membuat sesuatu. Oke, yang kedua dari membuat sesuatu, strukturnya adalah alat dan bahan. Ini yang membedakan ya, kalau tadi melakukan sama menggunakan tidak ada alat dan bahan, langsung langkah-langkah. Kalau membuat sesuatu ada alat dan bahan, karena kita mau membuat, berarti kita membutuhkan alatnya, membutuhkan bahan-bahannya. Nah, ini alat dan bahan ini biasanya berisi alat-alat dan bahan-bahan yang kita gunakan. Catatannya adalah alat dan bahan yang digunakan harus sesuai, harus lengkap. Benar-benar itu memang yang kita gunakan. Alatnya itu memang bahan yang kita gunakan, yang kita pakai gitu. Terus ukurannya juga harus sesuai. Jangan cuma menyebutkan, misalnya kita mau membuat nasi goreng, siapkan nasinya segimana, ya kan? Ada yang mengambil langsung sepiring penuh, ada yang cuma sesuai ukurannya dia gitu. Jadi harus pas takarannya, garamnya, kecapnya, telurnya, terus bawangnya, kalau disiapkan itu minyaknya. Jadi semua harus sesuai sama yang kita pakai, ukurannya harus akurat gitu. Selanjutnya, struktur yang ketiga dari membuat sesuatu adalah langkah-langkah. Jadi baru langkah-langkah di yang ketiga. Oke, sama isinya berisi urutan kegiatan, urutan langkah-langkah yang dilakukan saat membuat sesuatu. Oke, urutannya dari awal sampai akhir dan harus urut gitu. Jadi apa saja yang harus kita lakukan dari awal sampai jadi sesuatu yang kita buat. Baiklah, kita sudah membicarakan 3 struktur teks prosedur ya, 3 jenis struktur teks prosedur. Kalau kita review, kita ulangi. Yang pertama tadi kita membahas tentang struktur menggunakan sesuatu. Strukturnya terdiri atas tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Lalu selanjutnya kita juga membahas struktur teks prosedur melakukan sesuatu. Strukturnya adalah tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Antara struktur prosedur menggunakan dan melakukan mempunyai struktur yang sama, hanya terdiri atas 3. Oke, tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Selanjutnya ada teks prosedur membuat sesuatu. Nah, ini strukturnya ada 4. Yang pertama tujuan,
alat dan bahan, langkah-langkah, dan terakhir penutup. Oke, itu adalah struktur teks prosedur. Jadi kalian harus paham, harus tahu, oh iya ini ada 3 nih langkahnya, ada 3 nih strukturnya, tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Berarti prosedur ini kalau dia berisi ada sesuatu yang digunakan, berarti itu adalah prosedur menggunakan sesuatu. Tapi kalau ada hal yang harus kita lakukan, berarti itu adalah prosedur melakukan sesuatu. Tapi kalau dia membuat sesuatu, jelas terlihat beda. Ada alat dan bahan di situ, berarti langsung bisa kita jawab ini adalah prosedur membuat sesuatu karena ada alat dan bahannya di dalam strukturnya. Jelas? Oke, semoga dapat dipahami. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu aspek kebahasaan dalam teks prosedur. Sebelum kita melihat aspek kebahasaan teks prosedur, mari kita latihan dulu menelaah struktur teks prosedur. Ini coba kalian baca dulu atau kalian bisa lihat di buku paket halaman 85. Selamat membaca. Setelah kalian membaca, mari kita lihat lagi dan baca lagi telaah strukturnya. Nah, ini adalah contoh telaah strukturnya. Jadi nanti kalian juga mengerjakan seperti ini. Nih dilihat ya. Nama strukturnya tujuannya ini ada di paragraf pertama. Lalu kalian juga sebutkan alasannya. Di sini alasannya adalah karena berupa pengantar atau penjelasan awal. Tulis juga langkah-langkahnya. Cukup tulis 1 langkah saja dan cukup tulis di situ ada berapa langkah. Buktinya cukup tulis 1 langkahnya. Lalu berikan alasannya. Penutup juga demikian. Tulis kalimat penutupnya, lalu berikan alasannya. Setelah kalian melihat contoh cara mengerjakannya, kalian bisa mengerjakan sendiri telaah strukturnya dengan membaca buku paket halaman 95 lalu ditelaah. Kerjakan seperti contoh dan juga kerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran tentang struktur teks prosedur hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.